Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pak, kenapa aku sampai terpisah dari kedua orang tuaku? Tanyaku lagi. Bapak menegakkan kepalanya. Pernikahan mereka tidak disetujui orang tua Mira. Kenapa? Katanya dukun kampungan tak layak jadi mantu. Mereka ingin Amira kembali ke Jakarta. Salahnya kenapa tidak bicara baik-baik? Kenapa harus dengan membakar rumah? Membakar rumah? Mataku memicing. Bergantian ku menatap bapak dan Bu Amira. Bapak bercerita panjang lebar tentang rumah bapak kandungku yang dulunya dibakar. Jadi waktu usiaku baru setahun, orang tua dari ibuku datang membawa banyak preman. Mereka membawa paksa ibuku pulang ke Jakarta. Preman yang tersisa lalu membunuh bapak kandungku, membakar habis rumah dan kebun. Menurut tuturan bapak, sebenarnya aku yang masih balita hendak dibunuh juga. Tapi salah satu preman tergerak hatinya, sehingga aku hanya ditelantarkan di padang berumput. Tidak ada yang menolong, dikarenakan rumah bapak kandungku, Kiseno, terletak di balik bukit pada ketinggian ribuan kaki. Bukan seperti rumah kami saat ini yang letaknya di kaki bukit dan mudah dijangkau. Bapakku Sitarso tak bisa banyak membantu. Selain tubuhnya yang memang sudah kurus kerempeng sejak masih muda, ia tak mungkin seorang diri melawan banyak preman. Si tukang bercanda itu bersembunyi di balik rerumputan liar. Tiarap layaknya pejuang zaman penjajahan mematai kolonial. Saat semua preman beranjak pergi, barulah ia selamatkan aku. Membesarkan aku seperti Malika, si anak manis yang kini tergila-gila pada Abigail. Bu Amira bertanya, di mana Bapak Tarso menguburkan jenazah bapak kandungku? Ternyata dikubur seberang bukit. Butuh 2 hari pendakian untuk sampai di sana. Bapak juga menutur kalau ia jarang bersiara. Selain karena usia yang semakin menua dan lutut gemetar, kuburan itu juga sering didatangi orang asing. Mereka mengambil tanah kuburan bapak kandungku untuk dijadikan media santet. Bapak Tarso menyuruhku memeluk Bu Amira, sebab sejahat-jahatnya perbuatan keluarga ibu di masa lalu, aku tetaplah darah dagingnya. Tangis haru sedikit mewarnai suasana. Sedih menjelajahi hati lantaran lama terpisahkan. Kehilangan sosok ibu rasanya seolah lenyap separuh jiwa. Aku pernah menggenggam sebongkah hati, sama sekali tidak berdetak. Itu dulu. Tepat jam 5 sore, aku dan bapak mengantar ibu hingga ke badas desa. Sudah ada supir pribadi yang menunggunya di situ. Kami masih saling menatap rindu kala itu perkara besar, hinggap di kotaku. Bu, kenapa diriku ini setengah ular? Tanyaku belak-belakan. Ibu mendekat lalu setengah berbisik, agar orang di jalanan tak mendengar. Ada beberapa ilmu yang pantangannya tak boleh menikah, apalagi sampai punya anak. Anak hanya akan terlahir sebagai kutukan. Oleh sebab itulah kau terlahir setengah ular. Jangan khawatir, nak. Ibu mengelus pundakku. Itulah kenapa ibu mencarimu. Ibu akan datang lagi dan membebaskanmu dari kutukan itu. Apa bapak tak bisa melakukannya? Tanyaku pada bapak yang sibuk mengisap cerutunya. Ia terkekeh sembari merapikan janggut panjangnya. Kalau bapak bisa, sudah dari dulu kubah kau jadi manusia normal. Cuma ibu kandungmu yang pamal itu. Aku mengangguk tanda mengerti. Ibu akan datang lagi. Simpan baik-baik ya nomor ponsel ibu. Wanitaku itu mengingatkan akan secari kertas bertuliskan nomor SIM card yang diberinya saat tadi berada di rumah.
Aku mengangguk diiringi seulas senyum bahagia. Mobil ibuku melaju pergi, meninggalkanku yang masih menatap lekat. Hingga kendaraan itu hilang sejauh mata memandang. Pagi-pagi sekali bapak sudah berjibaku dengan alat-alat masak. Di depan kompor tua, ia sibuk mengaduk bubur kacang hijau yang tengah mendidih. Menambahkan santan kental juga gula aren. Aku dan Tio duduk memerhatikan bapak dari meja makan. Ada haru yang perlahan menyelinap di antara kami. Haru karena akan berpisah dengan Tio pagi ini. Tak kupungkiri, seminggu tinggal bersama kami, ia sudah seperti keluarga sendiri. Apalagi aku ini sematawayang, tak punya saudara. Kau akan pulang, Tio. Bone pasti merindukanmu, ujar bapak saat membawakan sepanci bubur kacang hijau ke atas meja. Ia meletakkan piring di depan kami, lalu mulai menuangkan bubur ke atasnya. Emaknya Bone kan tinggalnya di Jakarta. Kapan-kapan mainlah ke sana, Bon. Sekalian ketemu aku lagi. Tio menatap bapak lantas beralih menatapku. Boleh-boleh saja Bone main ke Jakarta. Yang penting tetap ingat sama bapak, ucap bapak lalu menunduk, mulai menyuapkan bubur ke mulutnya. Ngapain juga ketemu Tio lagi? Kilaku datar. Padahal dalam hati ada rasa senang mendengar bapak mengizinkanku. Sejujurnya, bosan juga jika hanya berkutat di desa saja. Lah, kita kan friends. Tio terkekernya. Ia melahap bubur dengan cepat. Friend jenis kamu mah hobinya menyusahin, gerutuku. Lah, kamu kok gitu, Bon? Padahal aku sedih lo ninggalin kamu. Gimana nanti ada energi gaib yang menggangguku? Aku pasti butuh kamu, Bon. Tio merajuk, membuatku geli. Bapak tertawa melihat tingkah si Tio. Apa kau butuh pendamping? Tanya bapak serius. Bubur di piringnya kini tandas. Pupil mata Tio melebar. Pendamping hidup? Ia balik bertanya dengan binar damba. Bapak kembali tertawa. Tio, kenapa pikiranmu selalu menjurus ke lawan jenis? Yang saya maksud adalah pendamping gaib. Emangnya ada? Bapak mengangguk. Ada, namanya kodam pendamping. Didatangkan khusus dari alam gaib. Tio menelan saliva mendengar ungkapan bapak. Sendok di tangannya dilepas begitu saja. Bahkan sisa bubur masih menempel di sudut bibir. Jahat gak sih kodam pendamping itu? Sama sekali tidak jahat. Jenisnya ialah kodam putih yang akan bertugas menjagamu. Masalahnya, kau mau apa tidak? Bukannya menjawab, Tio malah melirikku lama. Seakan ia meminta pertimbangan. Terima saja tawaran bapak, responku datar. Kodam pendamping itu sifatnya setia. Wujudnya tidak semengerti yang ada di pikiranmu. Ia malah bisa menyesuaikan rupa sesuai ekspektasimu. Sepasang mata Tio membulat takjub. Nampak bahwa ia setuju. Mau dong, Mbah? Ucapnya pada bapak. Bapak tertawa lepas. Ia mengode agar aku memberesi meja makan. Lalu dirinya berlalu ke kamar. Saat kembali, sebotol minyak misik di tangannya memancing perhatian Tio. Pejamkan kedua matamu, titah bapak padanya. Tio pun segera mematuhi. Bapak membuka tutup botol, menuangkan minyak ke telapak tangan, lalu menarik beberapa mantra memanggil kodam putih. Sembari terus mengucap mantra, bapak mengoles minyak misik ke kelopak mata Tio, telinga dan juga tengkuk. Bapak menyempatkan memijat punggung Tio agar membuatnya merasa lebih rileks. Sudah, ketus bapak setelah selesai. Wah, enak banget dipijat sama Mbah. Tio menggerak-gerakkan pundaknya. Mana kodamnya, Mbah? Kok gak muncul dia? Tidak langsung muncul sekarang, ujar bapak pelan. Nanti setelah kau sampai di Jakarta, dia akan kerap mendatangimu lewat mimpi.
Setelah itu barulah yang muncul saat kau siap. Wah, mantap banget sih Kotamaku. Pengertian banget ya. Tio berjejak kagum. Apa aku harus melakukan tirakat khusus? Kau hanya perlu berpuasa setiap hari Kamis yang ditutup dengan mandi penuh jam 1 malam. Mandi penuh? Ya, mandi seluruh badan termasuk membasuh kepala. Jelas Bapak. Tio manggut-manggut menyetujui. Selanjutnya, Tio mengemasi semua pakaiannya dari kamarku, memasukkan ke dalam tas ransel lalu bergegas ke pohon waru. Ngapain ke situ? Aku mengamati Tio dari belakangnya. Tio tertawa cengengesan. Ternyata dia mau pamitan sama dua kunti. Dua makhluk itu pun terkesiap menyambut dengan membusung-busungkan buah pepaya mereka. Cih, membuatku jijik saja. Aku akan selalu mengingat kalian. Kuda Tio. Kalian pernah menorehkan peta-peta merah di kulitku. Dua kunti itu terkikik malu. Ternyata kau punya gingsul ya. Tio menatap kagum pada salah satu kunti. Itu menambah pesonamu. Godanya lagi. Aku hampir muntah mendengar rayuan si Tio pada dua kunti. Aku lantas memilih menghampiri motor dan menghidupkan mesinnya. Buruan. Aku bersuara sedikit keras. Tio buru-buru mendaratkan kecupan pada pipi kedua perempuan gaib itu. Setelahnya ia bergegas menunggangi motor. Aku melajukan motor bersamaan dengan pecahnya tangis perpisahan oleh kedua kunti. Tak ada lagi pria tampan yang biasanya mereka pakai cuci mata sepanjang hari. Tempat mereka menebar pesona. Tio adalah pelampiasan hasrat mereka berdua. Saat Tio tak ada lagi, tak mungkin mereka berani menggodaku. Kuhentikan motor tepat di halte depan rumah Abigail. Tio turun dari motor, lalu duduk di bangku terdekat. Rencananya, Tio akan menumpang angkot menuju terminal Cikarang. Dari situ, ia akan naik kereta dan turun di stasiun Sudirman, Jakarta. Tio menuliskan nomor handphonenya pada secari kertas. Kalau nanti kamu udah punya HP, jangan lupa buat hubungi aku. Nomorku gak pernah ganti. Ucap Tio sembari melipat kertas. Ia lantas memasukkan kertas itu ke dalam saku kemejaku. Aku tak merespon. Perhatianku tertuju pada gadis di seberang jalan. Ia mengenakan seragam SMA dan sedang berpamitan pada orang tuanya di halaman rumah. Abigail. Dia masih bersekolah rupanya. Dari lekuk tubuhnya yang membesar, tak menduga dia sudah kelas 3 SMA. Bon, lihat apaan? Janji ya, kamu harus hubungi aku nanti. Tio menyenggol lenganku. Bon. Wah. Tio mengikuti arah pandanganku. Ia menatap Abigail yang kini sedang menyeberangi jalan, hendak datang ke halte tempat kami duduk. Ini cewek yang waktu itu kan? Apa kamu jatuh cinta sama dia, Bon? Tio berbicara seperti bergumam. Cinta jangan ditunda, Bon. Nanti disikat cowok lain. Dek. Benar juga ucapan Tio. Tapi jika aku utarakan perasaan, apa Abigail akan menerimaku? Jangan sampai aku bukan tipenya. Bukan cowok idamannya. Pacaran itu harus punya HP, Bon, biar komunikasi lancar. Bisik Tio tepat di saat Abigail membijakkan kakinya di lantai halte. Aku segera menunduk saat Abigail menangkap basah diriku yang dari tadi memperhatikannya. Sementara si Tio menggeser bokongnya ke sudut bangku, memberi peluang agar gadis itu duduk di bangku yang sama dengan kami. Duduk atuh Neng, berdiri mulu, ntar betisnya pegel loh. Kalau pegel, hati abang ikutan pegel. Ucap Tio sekengesan. Abigail menoleh pada Tio, lalu senyumannya mereka. Ia lantas duduk di antara aku dan Tio. Aliran darahku memanas hingga ke sumsum tulang. Entah karena cemburu mendengar rayuan Tio, atau karena gugup berdekatan dengan Abigail. Bang,
Nunggu angkot mau kemana? Abigail bertanya pada Tio. Gadis itu membuang pandang pada tas ransel besar yang masih bertengger di pundak Tio. Nah kan, sepertinya aku cemburu. Kenapa si Tio yang diajak bicara? Apa aku kurang tampan atau karena Tio duluan merayu? Aku mau ke terminal Cikarang, Neng. Setelah itu lanjut ke Jakarta. Oh, warga Jakarta ya, Bang? Tanya Abigail dengan ekspresi sopan. Ia menekan ujung roknya memakai kedua telapak tangan agar tak tersingkap ditiup angin. Iya, Neng. Emang pernah ke Jakarta? Belum, tapi rencananya mau kuliah di sana. Ucap Abigail pelan. Tio terkesima. Dan aku hanya menahan diri dari sesuatu yang disebut cemburu. Kuliah di kampus aku aja, Neng. Kita punya grup pecinta alam. Jadi siapa tahu bisa sama-sama mendaki gunung. Tio cengengesan lagi. Kali ini Abigail tak merespon. Ia bergeming sembari menatap lurus ke depan. Sepertinya ia tipe cewek yang tidak suka digombal berlebihan. Tio kenal mental dibuatnya. Namun aku tahu, orang macam Tio selalu pantang menyerah. Oh iya, Neng, itu temen aku mau kenalan. Rumahnya di dekat sini juga kok. Tio mengedipkan sebelah mata padaku. Akhirnya Abigail beralih menatapku. Jantungku pun berpacu 100 kali lebih cepat. Buru-buru aku merapikan rambut, memperbaiki letak kemeja, jangan sampai berantakan dilihat gadis pujaanku. Lah, kenalan dong, Bon. Ketus Tio yang membuatku sedikit malu. Abigail kini tersenyum padaku. Jika aku terawang, senyum itu tidak mengandung seksualitas pada lawan jenis, lebih ke arah ramah tamah yang menunjukkan sikap rendah hati perempuan Jawa. Kau Abigail kan? Perkenalkan, aku Bone. Ucapku tanpa mengulurkan tangan. Malah aku tanggupkan kedua tangan di depan dada. Abang tahu nama aku dari siapa? Tanyanya lembut. Nah kan, gugup lagi akunya. Sekarang bagaimana cara aku menjelaskan? Bisa-bisa ketahuan kalau aku sudah lama mengincarnya. Tahu dari kucing kamu yang bernama Onyo. Jawabku ketus. Abigail menutup mulutnya yang menganga. Sepasang mata cantiknya menatapku tak percaya. Mungkin heran kenapa aku bisa tahu nama kucing kesayangannya. Sementara aku juga heran, kenapa mulut ini bisa keceplosan selancar itu. Tio tertawa penuh minat memergoki kecanggungan yang tercipta antara aku dan Abigail. Bon, saat gak masuk akal bisa tahu nama cewek dari skor kucing. Masa iya? Kucing bisa bicara? Tio terkekang memegang perutnya. Aku semakin salah tingkah karena tatapan Abigail terkunci padaku. Seolah ia menuntut jawaban yang masuk akal dariku. Maaf Nona, tadinya aku cuma menebak-nebak, tapi ternyata benar. Ucapku berdalih. Abang yakin cuma menebak? Bola mata itu berpijar serius. Aku mengangguk, tak berani menatap matanya. Saat Abigail hendak bertanya lagi, tiba-tiba angkot berhenti, tepat di depan halte. Bunyi ban berdecit membuyarkan obrolan kami. Tanpa pamit, Abigail cepat-cepat masuki angkot. Kulihat ia duduk di belakang pintu, sementara Tio menyempatkan memeluk erat. Ia berpesan agar aku ke Jakarta suatu saat nanti. Pria campuran Tionghoa itu juga berucap pelan. Bon, kau harus merubah penampilan. Kucel begini tentu gak selaras dengan Abigail. Aku menelan ludah. Kubiarkan Tio berlalu, memasuki angkot dengan lengsel punggungnya berdesakan di pintu masuk. Kendaraan itu melaju pergi. Lewat kaca jendela, sempat kulihat Abigail menatapku penasaran, dan Tio menatapku penuh haru. Aku mematut diri di depan cermin di kamar bapak. Lamat ku tatap. Baru kusadari aslinya aku tak burik-burik amat. Lamat ku tatap, kusadari pula bahwa aku memang mirip buah Mira. Bayang mata yang gelap dan dagu cenderung lancip. Bisa dikatakan
Aku ini 11-12 dengannya. Ibuku sudah tua tapi masih secantik itu. Pasti ia dibantu oleh perawatan yang maksimal. "Bapak, aku mau ke salon," ujarku saat keluar dari kamar. Bapak yang kebetulan hendak masuk ke kamarnya dibuat tercengang. "Salon?" tanyanya tak percaya. "Ngapain ke salon?" "Perawatan, Pak." "Wih, dibuset." Bapak terperanjat kaget. Detik berselang air mukanya mencair. Ia lalu pecah tertawa. Langkingan suara bapak membuat makhluk-makhluk peliharaan muncul karena penasaran. Bone, kau pergi saja. Kalau hasilnya bagus, bapak juga mau perawatan." Bapak tak henti-hentinya tertawa. "Kami juga mau dong perawatan ekstra," ketus si kunti merah. "Apa ada salon yang bisa mencukur habis bulu-bulu ini?" tanya genderuwo sembari sibuk menyibak rambut hitam yang memenuhi sekujur tubuhnya. "Sudah untung bulu-bulu menutupi tubuhmu. Kalau tidak, apa kau suka terlihat licin seperti belut?" Bentakku kesal. Bapak dan dua kunti tertawa mengolok si genderuwo. Sementara beberapa tuyul asik berlarian mengitari kami. "Minggir sana, cowok ganteng mau lewat." Aku menjewer telinga tuyul-tuyul. Mereka kesal lalu kabur ke kebun kacang. Di perjalanan, aku sempat bingung mau ke salon mana. Laju motor kupelankan. Aku mulai mengingat-ingat. Aku tersenyum lega dan kembali mempercepat laju motor. Aku tahu harus kemana. Salon Anda. Aku pernah ke salon itu dulu. Bukan pergi merawat diri, tapi menyantet nada si pemilik salon. Apa kabarnya salon itu sekarang? Setelah kematian Anda, jatuh ke siapakah tempat usaha itu? Tidak ada salahnya aku mencoba perawatan di sana. 1 jam perjalanan, aku akhirnya tiba di depan salon Anda. Saat melepas helm, baru kusadari kalau nama salon telah berubah. Bukan lagi salon Anda, melainkan salon Lastri. Jangan bilang kalau nama itu merujuk pada si Lastri, wanita yang dulu memohon agar kami membantunya membunuh Nanda. Jika benar, ada hubungan apa di antara mereka? Setauku, Lastri pernah merebut pacar Nanda dan menyantet Nanda sampai tewas. Aku mendorong pintu salon berbahan kaca. Di dalamnya, dekorasi ruangan telah berubah kecuali wajah para karyawan yang masih sama, karyawan lama. "Mau treatment apa, Mas?" Baru aja masuk, seorang pegawai salon langsung menghampiriku. "Semuanya dari atas sampai bawah." Aku menatap ke dalam manik matanya. Ia tersenyum lalu sekilas mencermati penampilanku. "Anda sebenarnya tampan, Mas. Hanya saja tidak merawat diri." Ia berujar santai. "Untuk perawatan komplit biasanya ditangani langsung sama bos kita. Sabar ya, Mas. Saya panggilkan bos dulu." Ia lantas mempersilahkan aku duduk pada bangku bundar di depan meja kasir. Tempat yang dulu diduduki mendiang Nanda. Aku menanti sembari menerawang hawa salon. Tidak banyak orang mistis. Siapapun pemilik salon ini sekarang, ia tidaklah memakai penglaris usaha. Hanya satu yang masih tetap ada, sesosok jin berbadan kuda, berkepala manusia. Dulunya ia adalah suami gaib mendiang Nanda. Kini, ia lebih mirip seekor kuda duda nelangsa. Tak bisa berpindah tempat, tak bisa pula menggoda kaum hawa. "Selamat siang, apa Anda ingin perawatan komplit?" Sosok pemilik salon kini duduk di hadapanku. "Mbak Lastri?" Sedikit kaget. Aku berusaha bersikap biasa. "Hai Bone, tidak pernah terpikir bisa bertemu kau di sini. Bagaimana kabarmu dan Mbak Tarso?" "Oh, kami bebek saja, Mbak," jawabku datar. "Bukannya salon ini milik Nanda? Kenapa kau bisa jadi bos di sini?" tanyaku pelan. Lastri terkeker renyah.
Oh, sebenarnya Nanda itu saudari tiriku. Ibunya nikah sama papaku. Dan engkau menyantet saudarimu sendiri. Aku mendengkus, lalu memasakkan senyum. Bukankah ada banyak jenis dosa yang lebih besar dari itu? Ucapnya merasa tak bersalah. Aku terdiam. Tumben kau mau perawatan, Bone? Kau pasti sudah punya pacar. Senyum Lasti mengembang. Belum terpikir sampai ke situ. Lalu? Aku hanya jenuh dengan penampilanku ini. Oh, Lasti bergumam tanda mengerti. Kau mau merubah total penampilanmu? Aku bisa membantu. Lasti bangkit berdiri. Ia lantas menuntunku pada sebuah ruangan yang dindingnya dipenuhi cermin. Bayangan diriku terpantul di mana-mana. Apa kau bisa membuatku jadi lebih tampan? Tanyaku datar. Tentu boleh. Itulah pekerjaan kami. Lasti tertawa renyah. Setelah cukup lama mengamati penampilanku, bahkan meraba-raba area kepala hingga tulang pipiku, Lasti manggut-manggut sendiri. Seakan wanita dewasa itu paham harus diapakan diriku ini. Aku disuruh duduk dan Lasti mulai menjalankan profesinya. Pertama, ia merombak gaya rambutku. Katanya terlalu kuno. Ia mengunting ujung-ujungnya yang kemerahan. Mencuci dengan sampo khusus Ratin. Mengeringkan dengan hair dryer. Lantas menggunting. Menciptakan tatanan yang baru. Aku berdejak senang. Gaya rambutku kini terlihat modern. Lasti memberi sentuhan cairan. Mungkin vitamin yang membuat rambutku jadi sehat dan mengkilat. Baru segini saja, ketampananmu sudah terlihat, Bone. Aku jadi gemas, ingin menyulapmu serupa selebriti. Lasti menatap puas pada pantulan wajahku di depan cermin. Ayo Bone, sekarang wajah dan lehermu harus difasial, ajaknya. Aku lalu berpindah ke kursi facial yang bagian sandarannya ditekuk 180 derajat. Berbaring di situ, Lasti mulai mengoles krim dan memijat lembut area wajahku. Menggunakan alat-alat yang aneh bagiku, Lasti mencongkel komedo dan Milia. Saat Lasti membilas wajahku, aku pikir urusan wajah sudah beres. Ternyata berlanjut dengan melaser dan mengoles sesuatu yang ia sebut serum pencerah. Wah Bone, lihat wajahmu. Lasti menegakkan sandaran kursi, lalu mendorongku mendekati cermin. Astaga, aku mendesis pelan, hampir tak mengenal diri sendiri. Kau mirip Jeffrey Nicole, Bone, ketus Lasti. Tapi dalam versi yang dingin. Dingin. Maksudku versi Jeffrey Nicole saat sedang serius. Kau kan orangnya dingin, Bone. Kalem dan jangan bercanda. Tutur Lasti berterus terang. Aku bergemi. Selanjutnya apa lagi? Tanyaku kemudian. Mandi susu. Lasti tertawa tanpa suara. Ia menarik lenganku menuju ruang lain yang mirip kamar mandi mewah. Gila, aku memekik. Aku bisa mandi sendiri. Cukup shock mendapati bak mandi aneh yang terkesan mewah. Ini namanya bed up. Aku akan menuang bubuk susu, Bone, dan mewangian aromaterapi. Lasti tertawa kecil. Jangan khawatir, banyak pelanggan meminta dimandikan sekalian dipijat. Tapi kalau kau tak nyaman, boleh mandi sendiri. Pastikan setelah 15 menit berendam, kau harus menggosok seluruh tubuh dengan spons itu. Lasti menunjuk sebuah kotak berisi banyak spons di dekat bathtub. Bagian tubuh yang perlu serius digosok adalah seluruh area kaki, pangkal paha dan ketiak. Itu saja? Tanyaku memastikan. Yah, Lasti tersenyum. Wanita itu menarik tirai ruangan hingga tertutup sempurna. Ia berlalu pergi. Tinggallah aku sendiri di depan bak mandi berisi cairan susu. Kutanggalkan seluruh pakaian.
dengan canggung memasuki bak mandi, lalu melakukan semua yang dipesan Lastri. Bedanya, kalau Lastri menyuruhku menggosok lembut seluruh tubuh, aku malah menggosoknya sepenuh tenaga, biar luruh semua daki. Selesai dengan rangkaian perawatan, kini Lastri mengajak melihat-lihat berbagai produk kulit. Menurutnya, aku harus rutin merawat diri di rumah. Itu ribet, tapi aku hanya bisa mengiyakan. Bone, kau tampak lebih cerah sekarang. Saranku, rubah juga kayak berpakaianmu. Aku tak paham soal itu. Terangku datar. Maaf. Aku lupa kalau kau dukun tak paham soal fashion. Kau akan kuberi majalah fashion pria yang sesuai dengan usiamu. Lastri kembali tertawa. Ia membuka etalase majalah dan sibuk memilah-milah. Kuperhatikan gerak-gerik Lastri. Ia sebenarnya baik dan ramah. Entah setan apa yang dulu mendorongnya agar menyantet Nanda, saudari dirinya. Setelah aku pikir-pikir, aku sadar bahwa tak ada manusia dengan kebaikan yang sempurna. Begitu pula tak ada kejahatannya yang konsisten. Kita hanya mengambil sekian-sekian persen dari total keduanya. Ini majalahnya, Bone. Lastri mengulur buku lebar bersampul putih. Aku menerima lantas membuka halaman demi halaman. Model pakaian yang kulihat memang aneh bagiku, tapi itulah yang lagi tren tahun ini. Berapa total seluruhnya? Aku bertanya setelah merasa cukup merawat diri. Untukmu semuanya gratis, Bone. Lastri tertawa dengan mata membicing aneh. Aku tidak bercanda, ucapku parau. Aku pun tidak sedang bercanda, Bone. Lastri melangkah gontai, memutariku. Aku mencekal lengannya. Mataku menatap tajam, tepat ke retina matanya. Udang di balik batu. Lastri tertawa geli. Aku butuh bantuanmu, Bone. Bisiknya sembari melepas cekalan tanganku. Apa kau kecanduan membunuh? Dengan datar aku membalas. Kali ini bukan membunuh target. Ia tergigit malu. Lalu? Cukup membuatnya jadi gila. Astaga, Lastri. Aku menelan saliva yang tercekat di kerongkongan. Lastri mengajakku berbincang di area lantai 2 yang adalah area pribadinya. Tidak ada manusia lain di situ selain kami berdua. Siapa yang hendak kau buat jadi gila, Lastri? Aku merebahkan bokong di kursi berbahan rotan, sementara Lastri membawakan secangkir kopi untukku, lengkap dengan beberapa cemilan. Jangan sampai kalian masih ada pertalian keluarga. Sambungku lagi. Lastri duduk di hadapanku setelah mempersilahkan aku minum. Namanya Sinta. Sama sekali tak ada hubungan keluarga denganku, Bone. Tapi kau harus sadar, Lastri. Menyantet orang jadi gila itu lebih kejam dari membunuh. Ungkapku. Aku punya alasan. Ketusnya. Apa? Lastri membuang tatapannya ke jendela berkaca lebar yang mempertontonkan pemandangan jalanan di luar ruko. Sinta terlalu sombong. Bukan sekali dia mempermalukanku di khayalak ramai. Dan heranya, aku tak mampu membalas. Mulutku seperti digembok. Kau sakit hati? Aku bertanya pelan. Yah. Lastri beralih menatapku. Lekat. Aku manggut-manggut tanda mengerti. Kasus seperti ini memang kerap terjadi. Ada perbedaan karakter manusia saat tersakiti. Ada yang langsung membalas timpal dengan sakit hati yang dirasakan. Ada yang pula yang memilih diam. Diam dan mengembalikan semuanya pada Tuhan. Atau diam kemudian, diam-diam menyantet. Ada pepatah mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dimanapun ucapan kita hari ini, menentukan takdir kita di kemudian hari. Jika ingin bernasib baik, mulailah berucap baik dan melakukan hal baik. Perlu kau tahu, Bone, rumornya si Sinta ini kebal santet. Tidak ada ilmu gaib yang berhasil menembus pertahanannya. Ucap Lastri berapi-api. Aku tergegernya. Dengan santai kuseruput kopi yang hampir dingin. Setelahnya aku berpikir serius. Setauku,
tidak ada perempuan yang kepala santet. Ujarku masih dengan selari senyum simbol. Kita hanya membutuhkan strategi yang tepat guna. Maksudmu? Lastri menelengkan wajah dengan dua alis yang bertautan. Kau cari tahu apa yang sangat berarti dalam hidup Sinta? Kekasih, hewan peliharaan, atau orang tua? Lalu setelah kita tahu, mau kita apakan? Soal itu adalah bagianku. Pokoknya, mental dan psikologi Sinta harus dihancurkan lebih dulu. Alasannya? Karena santet akan lebih cepat berhasil saat target berada dalam keguncangan mental. Dalam kondisi yang tidak stabil, aura Sinta mudah dihancurkan, ruhnya gampang disesatkan, dan akan gila dalam fase yang masuk ke akal secara medis. Tak ada yang berpikir bahwa ia disantet. Jelasku panjang lebar, agar Lastri paham bahwa seperti itulah alur kerja dukun profesional. Lastri setuju dengan usulku. Singkatnya, kami menyusun tahapan rahasia untuk menyantet Sinta, teman arisan Lastri yang paling angkuh. Pertama, aku akan mengirim kuntilanak merah yang akan mengacukan hubungan antara Sinta dan kekasihnya. Saat keduanya putus, secara manusiawi Sinta akan merasa sedih, moodnya tidak stabil. Kesempatan berharga itu harus dimanfaatkan oleh Lastri. Aku akan memberi Lastri sesuatu jambi-jambi yang harus ditaruh pada makanan Sinta. Lastri harus berpura-pura menghibur Sinta, mendatangi rumah Sinta dengan membawakan makanan kesukaan yang sukar ditolak. Setelah makanan jambi-jambi dimakan oleh Sinta, dari jauh aku akan membakar menyan di depan boneka jerami yang ditempeli foto Sinta. Setiap jam 6 sore, aku akan menancapkan jarum pada kepala boneka hingga mencapai jumlah angka kelahiran Sinta. Menurut Lastri, 18 adalah tanggal lahir Sinta. Berarti akan ada 18 hari di mana aku membakar menyan, menancap paku sembari mengirim energi gelap. Pelan tapi pasti, Sinta akan mengalami depresi berat. Lebih berat dari yang pernah dibayangkannya sebelum putus Sinta. Lalu aku akan datang di puncak tertinggi depresinya. Ya, aku akan datang. Datang guna menyesatkan jiwa Sinta, membuat raganya hidup tanpa akal, mati logika. Orang-orang akan menyebutnya ODGJ. Selama berdiskusi dengan Lastri, aku menyecap hawa sesosok makhluk yang kukenal. Apalagi saat kepalanya sesekali menyembul di pintu kamar Lastri. Bone, kau makin teman saja. Hampir tak mengenalimu. Bagi makhluk gaib itu, saat aku hendak berpamitan pada Lastri. Uwo, sapaku lewat kebatinan, sembari menatap lekat ke pintu kamar Lastri. Bone, tega-teganya kau melupakanku. Genderuwo itu menjerit kesal. Aku tergegas jenak. Hampir saja aku lupa pada genderuwo otak mesum yang dulu nekat mengikuti Lastri, meninggalkan kami di desa dan memilih bersembunyi di celah kancut Lastri. Sekarang ia nampak bahagia di kediaman Lastri. Untungnya dia tidak lupa diri, masih rendah hati dan mau duluan menyapaku. Lastri yang sadar kalau aku menatap lama ke pintu kamarnya, akhirnya bersuara. Ada apa di pintu kamarku, Bon? Tanyanya dengan nada menyelidik. Tidak. Aku kagum pada isi kamarmu yang mewah. Jawabku sesantai mungkin. Wajah Lastri seketika merontak karena dipuji. Oh ya, Bone, aku mau tanya. Ujarnya seiring rona yang memudar. Apa? Aku pura-pura bersikap skeptis, walau sudah tahu apa yang akan ditanyakan Lastri. Wanita itu menggaruk dagunya yang mungkin gatal, lantas menatapku malu. Apa Lastri? Tanyaku datar. Bon, semenjak pulang dari rumahmu beberapa pekan lalu, aku jadi sering dikeloni makhluk gaib. Dikeloni? Tanyaku pura-pura bego. Disetubui makhluk gaib, Bon. Ketus Lastri dengan ekspresi entah antara malu, tak nyaman, tapi sebenarnya ketagihan. Astaga,
Aku berucap heran. Makhluk itu seram atau gimana? Tanyaku lagi. Enggak Bon, enggak seram. Dia berwujud pangeran, kulitnya putih, hidung mancung dengan rambut ombak kecoklatan. Wah. Aku mendesis takjub sembari melirik ke arah pintu, di mana si genderuwo tengah terkikik geli. Begitu hebatnya si Uwo merubah wujud sesuai ekspektasi Lastri, serupa pangeran Eropa ala film Hollywood yang digemari kaum bawah. Apa dia mirip Orlando Bloom? Aku menebak dan yakin itu benar. Wajah Lastri kembali merona. Benar Bon? Kau merasa terganggu? Kalau iya, aku akan mengusirnya di tempat ini. Lastri buru-buru menemas lenganku. Tidak Bon, sama sekali tidak merasa terganggu. Aku terkekeh mendengar pengakuan Lastri. Ternyata dia ketagihan sama si Uwo. Dasar perempuan. Memang mudah dibodohi jin. Aku tak langsung pulang ke rumah. Kusempatkan mendatangi beberapa ruko pakaian dan membeli pakaian model terbaru sesuai isi majalah yang kupegang. Di ruang ganti, kutanggal pakaian lama lantas mencocok-cocokkan pakaian yang kupilih. Aku membeli banyak setelan khusus. Kepingin bergaya trendy, tapi terkesan santai. Kau ini Bone? Apa kawan aku Bone? Setibanya di rumah, bapak mencecarku dengan wajahnya terkesima tak percaya. Gerombolan makhluk gaya peliharaan pun bermunculan. Baru setengah hari aku pergi, dan bapak sudah tak mengenaliku sekarang. Bukan gitu nak. Bapak tertawa senang. Sepasang netra rentanya berbinar takjub. Kau berubah drastis. Bapak hampir tak mengenalimu. Iya Bone, kau makin tampan. Pakaianmu juga mentereng. Ucap si Kunti merah sembari mencermati atasan dan bawahan yang melekati tubuhku. Ia membandingkan dengan daster lusuh miliknya. Wajahku samu sekarang jadi glowing Bone. Perawatan yang kau lakukan sungguh ajaib. Genderuwo manggut-manggut dengan tangan kanannya menopang dagu. Aku jadi iri padamu. Aku tergegarnya. Sementara bapak terenyuh melihat tingkah mereka. Terkesan seakan mereka tak pernah dirawat selama tinggal bersama kami. Oleh karena itu bapak menghibur mereka. Nanti pas ada waktu, bahkan membawa kalian ke sebuah salon gaib. Di sana perawatannya tak kalah bagus dengan salon manusia. Benarkah? Genderuwo mendekatkan wajahnya ke hidung bapak. Yah, memangnya kapan Mbak pernah bohong pada kalian? Wah, mbahku sayang, mbahku baik hati. Genderuwo memeluk bapak dengan gembira. Makasih mbah, kami benar-benar tak sabar. Ujar dua kunti bersamaan. Aku melenggang masuk ke kamarku, membawa masuk semua pakaian dan produk ketampanan pemberian Lastri. Dalam hati bertanya-tanya, apa benar ada salon gaib yang bapak ketahui? Kenapa tak pernah cerita sebelumnya? Aku jadi sedikit kesal mendengarnya. Tepat jam 9 malam, kuajak si Kunti merah terbang mendatangi rumah korban. Target terbaru bernama Sinta, yang katanya kebal santet. Kita lihat saja, kira-kira akan sampai di mana kekebalannya. Mengikuti aura yang memancar dari fotonya, kami tiba di depan sebuah rumah megah. Rumah berlantai 3 dengan kaca-kaca besar sebagai jendela. Terang benderang lampu memenuhi semua area, hingga tak ada spot yang dikatakan gelap. Apa tugasku Bone? Tanya si Kunti merah penasaran. Ia nampak tak nyaman, berada di lingkaran baru yang bersih dan banyak lampu menyala. Kau ingat Lastri kan? Aku berlari mengikuti si Kunti yang kini terbang ke dahan pohon yang sana. Perempuan pirang itu, apa musuhnya ada di rumah ini? Si Kunti membantuku naik ke dahan pohon. Ya, namanya Sinta. Ketusku. Sepertinya rumah ini terlalu besar untuk dia sendiri. Dia pasti tinggal bersama orang tuanya. Mau kita apakan dia?
Si Kunti yang telepati gaibnya mudah mendeteksi, langsung menatap tajam ke jendela kamar Sinta. Tidak sia-sia memelihara Kunti jenis ini. Kunti merah memang terkenal kejam dan geram jika diberi tugas. Sesuai pinta Lastri, kita akan membuatnya jadi gila. Namun kau harus lebih dulu mengacaukan hubungan Sinta dan pacarnya. Saat dia dilema, maka santetnya akan kujalankan. Si Kunti mencerna perintahku, sembari tatapannya tak berlari dari menatap jendela kamar Sinta. Sekitar 1 jam kemudian, mobil Pajero hitam terlihat memasuki kediaman Sinta. Laki-laki tampan berpostur tegap keluar dari mobil lalu berjalan memutar. Ia membuka pintu samping dengan romantis dan seorang wanita bergerak turun. Aku menyamakan wajah wanita itu dengan sepotong foto pemberian Lastri. Itu dia kan? Si Kunti menatap gemas. Iya, itu dia bersama pacarnya. Kau kan tinggal di sini selama beberapa pekan. Lakukan tugasmu dengan baik. Pastikan mereka putus. Dan jangan lupa tanamkan rasa sakit hati mendalam pada keduanya. Aku berbisik di telinga si Kunti. Aku paham, Bone. Apa kau lupa bagaimana dulu aku membingungkan pikiran anggota keluarga Sukirman di tengah kebakaran? Ketus si Kunti merah lantas terbang dan hinggap di jendela kamar Sinta. Aku masih duduk di dahan pohon angsana, merasa bangga pada sikap si Kunti merah. Aku akan merusakkan pikiran Sinta hingga ke saraf mental yang terdalam. Si Kunti menggigit seram. Ia menembus kaca dan mulai bergerilya di dalam rumah itu. Malam ini dan seterusnya, Sinta akan merasakan hawa yang berbeda di dalam kamarnya. Bahkan di sentro rumahnya, tengguknya akan sering merinding. Ia akan merasa diawasi makhluk gaib, tapi ia menepis hal itu. Ia juga akan mudah tersulut emosi, marah-marah tak jelas hingga lupa batasan. Keesokan harinya, aku sibuk membuat boneka jerami. Bagian kepala aku bentuk lebih besar dari ukuran badan, sebab hanya di bagian kepala yang akan kusantet. Bapak tidak banyak bertanya. Ia mulai paham bahwa sudah saatnya aku jadi dukun yang mandiri. Aku membawa boneka jerami itu ke kamarku dan kuletakkan di atas meja khusus. Dari jauh serta melalui foto, aku menyerap sepersekian aura dari tubuh Sinta. Aura itu kutarik, lantas kutiup masuk ke dalam boneka jerami. Diikuti merapal mantra khusus agar si Kunti merah tetap gesit melakukan tugasnya. Kun Rabuna Nurul Jakim, Kun Rabuna Nurul Jakim, Kun Rabuna Nurul Jakim. Kau buat kacau, kau buat balau, kau buat kacau, kau buat balau. Kun Rabuna Nurul Jakim. Ritual kututup dengan menampar pipi boneka sebanyak 3 kali dan menjambak rambutku sendiri sebanyak 7 kali. Agak sinting memang, namun begitulah tahapan santet. Ritual hari pertama sudah selesai. Masih ada 17 hari lagi mengirimkan santet sesuai jumlah angka kelahiran Sinta. Tepat jam 6 sore di hari ke-7, aku lanjut membakar kemenyan. Boneka jerami berisi aura Sinta kumainkan di atas asap yang semakin menebal. Bisa kurasakan telah terjadi pertengkaran antara Sinta dan pacarnya. Tidak ada masalah serius, tapi emosi mereka meletup-letup hingga ke ubun-ubun. Mereka saling memaki, menyumpah, mengutuk, hingga sama sekali tak tersisa kerinduan. Aku bergumam puas. Perlu menunggu selama beberapa hari agar santetnya bekerja sempurna. Sebelum meletakkan kembali boneka jerami, aku sempat menerawang aktivitas si Kunti merah di rumah Sinta. Perempuan gaib itu bekerja tanpa hambatan. Ia benar-benar membuat Sinta hilang kendali serta lupakan logika. Selain itu, ia juga sangat kenyang memakan darah haid Sinta pada pembalut yang tak dibilas. Dibuang begitu saja ke tempat sampah di kamar mandinya. Lastri datang ke rumahku pada hari ke-13. Ia mengatakan bahwa Sinta dan pacarnya telah benar-benar putus. Beberapa teman mencoba mendamaikan agar mereka kembali rujuk, tapi Sinta menolak.
Bahasa-bahasa kotor yang terlanjur dilontarkan si pria membuat harga dirinya koyak. Sinta bahkan tak menyangka orang yang ia cintai bisa berucap amat kotor hanya karena masalah sepele. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.